Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali lagi sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap kita akan terus menolong, memimpin dan menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali lagi Tuhan, sore hari ini satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mau menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, sore hari ini kami buka hati untuk firman-Mu. Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, agar kami boleh menangkap pesan firman-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Mu, menjadikan kebenaran firman-Mu itu sebagai pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami akan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua dalam berkat kasih setia Tuhan dan terus dalam penyertaan kuasa Allah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seminggu berjalan kita belajar tentang Roh Kudus. Bagaimana pribadi Roh Kudus itu, perannya seperti apa, batasan atau hambatan-hambatan Roh Kudus itu seperti apa, kan karya Roh Kudus yang luar biasa itu dinyatakan dalam kehidupan orang percaya seperti apa. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak tidak jauh, tidak lari dari kebenaran firman Tuhan yang sudah seminggu berjalan ini kita pelajari bersama. Kita mau belajar bagaimana pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menuntun kita, menyertai kita, menolong kehidupan orang-orang percaya yang dari sejak zaman awal gereja terbentuk, zaman kisah para rasul sampai pada saat ini, Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kita. Nah Bapak Ibu, gereja secara komunitas maupun gereja secara pribadi, yaitu kita, hidup kita sebagai orang-orang percaya sangat perlu tuntunan Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu? Karena teladan kita yang utama yaitu pribadi Yesus Kristus pun ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini selama hidupnya, dari dia lahir sampai dia terangkat ke sorga, Yesus selalu bergantung pada Roh Kudus. Buktinya ketika Yesus lahir, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Kemudian ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Ketika dia ke padang gurun, Roh Kudus yang membawanya. Bahkan ketika Yesus melakukan banyak mujizat, melakukan tanda-tanda heran, di situ ada peran kuasa Roh Kudus. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus menyatakan, mengirimkan Roh Kudus itu kepada setiap orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama bahwa Roh Kudus itu sangat penting, baik dalam gereja secara komunitas maupun dalam kehidupan kita sebagai gereja-gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kembali kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Kembali lagi kita akan melihat Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa akan ada penolong yang lain. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang selalu menolong, selalu menyertai dan selalu membela kehidupan murid-muridnya. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, dia menjanjikan penolong yang lain. Artinya Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus, setara atau derajat itu sama dengan baik Bapa maupun Anak, yaitu Yesus Kristus. Tetapi
adalah satu, Tuhan Yesus berkata penolong yang lain. Berarti sama tapi beda. Bukan Tuhan Yesus, bukan pribadi Yesus, tetapi pribadi ketiga dari Allah, Trinitas Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, kita melihat bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita perlu Roh Kudus karena apa? Roh Kudus itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Pribadi Yesus terbatas untuk ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Karena hanya selama 33,5 tahun Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika Dia terangkat ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia menjanjikan dan mengirimkan Roh Kudus untuk terus menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu, sesungguhnya kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Karena ibarat murid-murid ketika mereka sendirian tanpa Yesus, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika mereka menghadapi gelombang di tengah badai, mereka sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Makanya ada Yesus yang menolong, melakukan mujizat. Tapi ketika tidak ada Yesus, artinya Yesus sudah terangkat ke sorga, Roh Kuduslah yang menolong dan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat untuk kita mengalami tuntunan atau pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan hanya sebatas kuasa atau pengaruh. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ibaratnya kalau Bapak Ibu mengenal seseorang, mengenal satu pribadi, ya kita juga harus mengenal pribadi Roh Kudus sama seperti kita mengenal orang lain. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar, oh kalau saya mengalami damai sejahtera berarti ada Roh Kudus. Kalau saya mengalami, saya bisa berdoa lalu menangis, berarti itu ada Roh Kudus. Saya berdoa lalu bisa berkata-kata dalam bahasa lidah, berarti itu ada Roh Kudus. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang menuntun kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita ada di gereja, bukan hanya ketika kita berdoa, beribadah, tapi dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu satu pribadi. Dia sudah ada sejak awal penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas bumi ini. Jadi Roh Kudus itu sudah ada sejak awal mulanya bumi ini. Dan ada bersama-sama dengan Bapa. Ketika Yesus hidup di dunia ini juga bukan berarti Roh Kudus tidak ada. Tapi Roh Kudus selalu menyertai pribadi Yesus dan bekerja melalui kehidupan Yesus. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus dinyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita harus minta Roh Kudus. Kita sangat butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan terus menuntun dan menyertai kehidupan kita. Nah yang kedua, di ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, ketika kita mengenal, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi, kita akan berusaha untuk mengenal. Kita akan berusaha untuk mengenal sifat-sifat Roh Kudus itu seperti apa, karakter Roh Kudus seperti apa, cara kerja Roh Kudus itu seperti apa. Artinya ketika kita rindu bersekutu dengan Roh Kudus, kita tidak akan ada kesempatan untuk menyakiti hati Roh Kudus, karena kita kenal pribadi Roh Kudus itu. Kita bukan hanya tahu sebatas kuasa, sebatas pengaruh, tapi kita kenal bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul di sana sangat jelas menjelaskan bahwa Roh Kudus itu dapat berbicara, Roh Kudus itu dapat memutuskan, Roh Kudus itu dapat memberikan ilham kepada murid-murid. Demikian juga dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Sebab itu kita harus mengenal pribadi Roh Kudus. Dan di sini kita akan melihat di dalam Yohanes 16 ayat yang Yohanes 16 ayat 13 firman Tuhan berkata,
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang mengajar kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita belajar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan ini satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau beli satu alat elektronik yang belum Bapak Ibu gunakan sebelumnya, pasti akan baca dulu buku pedoman atau panduan. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita, Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu Roh Kudus untuk mengajarkan, perlu Roh Kudus untuk mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi murid-muridnya di loteng Yerusalem, tidak butuh waktu berapa lama, seorang Rasul Petrus yang masa lalunya adalah seorang nelayan biasa, seorang masyarakat biasa, tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus, tapi ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia dapat berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita punya Roh Kudus itu akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita tahu kebenaran-kebenaran yang sudah terjadi, kita tahu kebenaran-kebenaran yang sementara terjadi, dan kita tahu kebenaran-kebenaran yang akan terjadi. Jadi kebenaran secara utuh kita mengerti dan kita tahu, kita miliki dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu kita sangat perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk mengajar, untuk membimbing, untuk menyatakan dan mengilhamkan firman Tuhan. Kita banyak mungkin Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan tapi tidak dapat mengerti, mungkin dengan kalimat atau kata-kata yang susah untuk dipahami. Tetapi ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, kembali di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26 firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Semua hal dalam kebenaran firman Tuhan ini kalau kita tidak mengerti, kita minta Roh Kudus untuk menjelaskan dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin kita sudah dengar banyak kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, dari Bapak Gembala tentang firman Tuhan, tentang ajaran-ajaran Yesus. Tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak mampu untuk mengingat semua kebenaran firman Tuhan itu. Tapi ketika ada Roh Kudus, ketika kita menghadapi satu masalah, Roh Kudus mengingatkan kita, tetap bersukacita, jangan khawatir, jangan putus asa. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita butuh Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita punya tugas, tanggung jawab yang sangat mulia. Amanat agung yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap orang percaya adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita harus membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tugas kita untuk menjadi saksi. Nah Bapak Ibu, kita tidak mampu untuk menjadi saksi kalau kita tidak dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu berperan untuk memberikan kepada kita, mengilhamkan kebenaran firman Tuhan, memberikan kita keberanian juga untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Jadi Bapak Ibu, ada kuasa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kuasa yang besar. Bapak Ibu, dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya, kuasa di dalam Alkitab memiliki dua kata. Yang pertama exousia di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima kuasa exousia, yaitu hak, wewenang, kekuasaan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi lebih daripada itu, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa, yaitu dunamis. Yang artinya kekuatan yang sangat luar biasa, kemampuan, keberanian, kesanggupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus akan terus memampukan kehidupan kita untuk bersaksi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Kudus itu adalah satu keharusan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, kita harus punya kuasa Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu? Kita hidup di zaman Roh Kudus. Zaman Bapa dari awal penciptaan sampai kehidupan Adam. Dari Adam sampai Abraham, lalu dari Abraham sampai zaman Tuhan Yesus itu zaman anak. Lalu zaman ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, sampai hari ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, pengikut Kristus, adalah satu keharusan, adalah satu kewajiban, hal yang sangat esensi bagi kita untuk kita memiliki kuasa Roh Kudus. Kalau kita jadi orang Kristen tapi kita tidak punya kuasa Roh Kudus, ibaratnya kita hidup di tengah ladang gandum tapi kita tidak pernah makan gandum. Ibaratnya kita hidup, kita tinggal di tengah kebun anggur yang melimpah dengan buah-buah anggur yang sangat manis, tetapi kita tidak pernah menikmati, kita tidak pernah minum anggur tersebut. Karena apa? Karena kita tidak pernah mencari, kita tidak pernah berusaha untuk mencari dan menemukan, meminta kuasa Roh Kudus itu untuk tercurah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di akhir kebenaran firman Tuhan ini saya mungkin angkat satu ilustrasi sedikit tentang apa yang sementara kita alami saat ini. Mungkin di zaman beberapa tahun terakhir ini segala sesuatu serba online ya. Kita ketika mau makan bisa pesan online. Kita mau belanja bisa pesan online. Ketika Bapak Ibu pengen bayar tagihan bisa secara online. Tapi mungkin ada beberapa yang berkata, untuk apa online kalau kita masih bisa tunai. Kita masih bisa secara langsung kita belanja, kita membeli makanan. Tetapi Bapak Ibu ketika masa-masa seperti sekarang ini kita mengalami pandemi COVID-19, di mana bahkan ibadah pun kita harus online. Beberapa bulan terakhir ini kita harus online. Menjadi kebutuhan untuk kita untuk berusaha memiliki fasilitas untuk kita dapat beribadah secara online. Kita butuh gadget, kita butuh internet, butuh kuota. Itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam saat-saat ini bicara tentang Roh Kudus, kita untuk apa saya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus? Yang penting saya sudah percaya dengan Yesus sudah cukup. Tapi Bapak Ibu akan tiba saatnya. Sama seperti cerita ketika perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 10-10-nya ini sudah siap untuk menerima kedatangan Tuhan, menerima mempelai Tuhan. Tetapi 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak. Minyak bicara tentang urapan kuasa Roh Kudus. Ketika 5 gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan, tidak memiliki minyak dalam kehidupan mereka, maka kelima gadis yang bodoh ini tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Nah Bapak Ibu, akan tiba waktunya ketika Roh Kudus itu menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan. Ketika kita memasuki masa
siksaan antikris. Bagi orang-orang yang tidak dipenuhkan, tidak memiliki kuasa Roh Kudus, mereka akan masuk ke dalam masa siksaan yang berat, siksaan antikristus. Tetapi bagi mereka yang memiliki minyak, siap sedia dengan urapan kuasa Roh Kudus, mereka akan disingkirkan dan menerima perjamuan Tuhan, akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini adalah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kuasa Roh Kudus. Jangan tunggu nanti ketika sudah masa-masa sulit, lebih sulit lagi dari pandemi COVID-19 ini, lalu kita mau minta Roh Kudus itu. Akan tiba waktunya, firman Tuhan berkata, kamu akan mencari dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, tapi kamu tidak menemukannya. Karena apa? Karena ketika masa yang sukar itu datang, Roh Kudus sudah diangkat dari muka bumi ini, sehingga tidak dapat lagi bekerja dalam kehidupan, meskipun kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Artinya kita harus menanggung penderitaan itu sendiri. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi konselor, tidak ada lagi penghibur dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, di zaman kemurahan, di zaman kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita mau terus minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sekali lagi, Roh Kudus itu bukan hanya sebatas kuasa atau pengaruh, bukan hanya sebatas kita berbahasa roh, bukan hanya sebatas kita berdoa lalu menangis. Kita mengalami satu pengaruh yang ada dalam hidup kita, tapi kita menyadari bahwa Roh Kudus itu satu pribadi. Ibaratnya kita kalau mengikuti satu orang, berarti kita dapat merasakan, dapat melihat kemanapun orang itu pergi, kita akan ikut. Apapun kehendak orang itu kita akan turut. Demikian pun dengan pribadi Roh Kudus. Kita sama-sama belajar sore hari ini bahwa Roh Kudus itu adalah satu kebutuhan yang sangat penting. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, kita mau terus minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kepada kebenaran, sehingga kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, dikasihi Tuhan, saya percaya sore hari ini Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, kita terus berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya di momen hari Pantekosta ini, bukan hanya setahun sekali atau setahun satu momen kita meminta 10 hari kita berdoa minta kuasa Roh Kudus, tapi setiap waktu dalam kehidupan kita, kita minta kuasa Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, Dia mendapati kita semua siap untuk menerima perjamuan Tuhan, dan kita akan diangkat dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Roh Kudus adalah kebutuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini kita terus meminta dan memohon kepada Bapa, memohon kepada Tuhan untuk kita terus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di dalam sorga, sore hari ini Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih dari apapun juga Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Karena sungguh Tuhan kami tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus meminta dan memohon kepadamu, curahkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu. Roh Kudus penuhkan kami, Roh Kudus lingkupi setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, agar kami terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, untuk membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran, untuk membawa kami kepada hidup yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih untuk kami dapat dimampukan Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi alat untuk kami dapat membawa jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami didapati Tuhan tetap setia dan tetap memiliki kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Roh Kudus bekerja dan terus memeteraikan benaran firman-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sore hari ini umat-umat-Mu sudah diberkati dengan berkat yang melimpah, baik berkat jasmani, berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengalaskan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.